Tadi di mana? Bekerja dinas Akademi selain dosen mungkin. Selain dosen pula di wonten griya. Direktur apa gitu mungkin. SIPA. Direktur SIPA. Lah ini lagi mungkin. Direktur, bukan direktur. Pemilik Semarak Candi. Jadi teng omah niku enten sekretariat SIPA, enten kangge latihan anak-anak niku Sanggar Tari Semarak Canda Kirana. Bu. Daerah Kerten. Nggih, Ben, jumpa pas mboten rampung. Iya, tim kita yang lain. Oh, satunya. Bu, jenengan itu kan SIPA udah beberapa kali, Bu. Apa yang menyemangati terus diadakan? Cut, udah selesai. Kenapa nggih? Saya cinta. Saya cinta seni pertunjukan, saya cinta Kota Solo. Iya, itu semangat saya itu, dan saya melihat semua panitia kan volunteer. Anak-anak muda dari mahasiswa di seluruh Solo dan sekitar, ya. Itu saya melihat mereka, semangat mereka untuk mencari wawasan, mencari kegiatan di SIPA itu juga membuat saya semangat memberi mereka sesuatu yang berguna kelak. Makin mereka tahun, di kehidupannya mereka kelak. makin tahun peminatnya menjadi panitia makin banyak juga, Bu. Banyak, iya. Dan kemarin itu kami sudah rekrutmen untuk panitia tahun ini sebelum pandemi. Kita sudah rekrutmen sekitar 80, tetapi tidak jadi, kasihan mereka nggak jadi terlibat di event ini karena eventnya berubah jadi virtual, tidak perlu panitia yang banyak. Biasanya kami itu panitia sekitar 100 sampai 120, tapi sekarang tinggal 40. Iya, itu. Dari sisi pendanaan, Bu, dari mana, Bu? Dari sisi pendanaan kami sekarang ini didukung dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terus dari Dinas Disporapar Jawa Tengah juga memberi, dari BPNB Daerah Istimewa Yogyakarta itu di atasnya itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mereka. Terus dari Jarum Foundation Bakti Budaya itu. Tahun ini merekalah yang mendukung dari sisi pendanaan. Kemudian dulu kita itu dapat sponsor dari perusahaan-perusahaan BUMN. Tetapi tahun ini kami belum bisa diberi sponsor seperti tahun-tahun yang lalu karena situasi. Jadi dari mereka, dari 4 sumber itu yang dari pendanaan SIPA tahun ini. Ibu bertekad semangat sampai kapan SIPA diadakan? Sampai raiso mikir, Mas. Ya. Tapi sekarang saya sedang meregenerasi anak-anak. Nah, itu Sudah pertanyaan lanjutannya. Sudah mereka saya sebenarnya anak-anak itu kalau tak culke itu sudah bisa. Di divisinya masing-masing itu sudah bisa. Hanya perlu koordinator gitu aja. Nah, itu yang sedang saya bentuk, yang sedang dikader gitu ya? Dikader koordinator. Ya selesai ini kan sebenarnya koordinator untuk menghubungkan kegiatan. Iya. Saya sebagai pegiat budaya ya saya hanya memberi contoh. Satu, saya mendirikan Sanggar Tari Semarak Canda Kirana. Yang kedua, saya membuat beberapa festival budaya, SIPA, terus IMF International Mas Festival, dan Semarak Budaya Indonesia. Ya, 3 festival ini dalam 6 tahun ini saya komitmen menyelenggarakan. Nah, ini adalah action saya untuk memberi contoh kepada anak-anak muda bagaimana upaya-upaya untuk memelihara budaya milik sendiri. Saya sering
mengatakan pada anak-anak terutama volunteer SIPA bahwa kalian itu baik, karena mereka banyak yang mengatakan bahwa sebelumnya mereka itu nggak tahu yang namanya tarian dari Aceh, yang namanya tarian dari Kalimantan, dari Amerika, mereka kan selama ini nggak kenal. Nah, selama terjun di SIPA mereka jadi suka, jadi melihat dan suka. Dan saya mengatakan kepada mereka, ya ini tugasmu kelak untuk memelihara lokal jeniusmu masing-masing. Kalau kamu dari Batak, ya memelihara kesenian Batak, kamu dari Jawa memelihara seni Jawa, mungkin dari Kalimantan juga begitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kamu juga memelihara kesenian dari daerah yang selain dari daerahmu. Bukan dengan cara jadi seniman, tetapi kamu melestarikan budaya Nusantara sesuai dengan kapasitas kamu. Artinya begini, umpamanya dia menjadi pegawai bank, nggak ada hubungannya, dilihat nggak ada hubungannya dengan kesenian. Tetapi pegawai bank suatu saat dia menjadi di divisi marketing. Oke, divisi marketing mengadakan acara kesenian. Nah, mengadakan acara jumpa dengan nasabah. Nah, dia akan ingat, oh kalau ada keseniannya akan lebih bagus. Oh kalau ada kesenian daerahnya akan lebih bagus. Dia akan nanggap umpamanya tarian dari Jawa, tarian dari Sumatera. Nah, ini yang dibutuhkan adalah penanggap-penanggap ini. Penanggap ini juga salah satu pelestari. Kalau seniman nggak ada yang nanggap, itu siapa? Ya, iya, nggak payu, nggak hidup kan. Jadi saya tekankan kepada anak-anak untuk melestarikan budaya itu tidak harus jadi seniman. Jadi apa yang bisa kamu lakukan, lakukanlah. Umpamanya hanya bisa nge-share, oh iki tari gambyong, tak share ke grupku, ya, tak share ke YouTubeku. Ini sudah merupakan usaha dia untuk melestarikan itu. Jadi saya menekankan pada mereka, itu kewajibanmu untuk melestarikan budaya daerahmu masing-masing, tetapi bukan dengan menjadi seniman saja. Bu, sebelum pandemi ini Ibu familiar dengan YouTube nggak? Maaf. Enggak begitu. Enggak. Iya. Jadi Ibu familiarnya dengan YouTube setelah ada pandemi dan SIPA ini harus mau tidak mau diselenggarakan menggunakan YouTube. Iya. Dulu sebenarnya SIPA sudah punya YouTube. Hanya waktu yang pergelaran dulu kita hanya streaming. Ya, memang ada streaming. Kalau bisa dilihat dari YouTube-nya SIPA selalu ada streaming tiap ya beberapa tahun belakangan ini, tidak dari pertama. Nah, kemudian pandemi ini ada fenomena kita ke media baru, yaitu media online. Pilihannya untuk SIPA yang tepat adalah di channelnya SIPA sendiri, YouTube SIPA Festival gitu. Tadinya kita mau di IG ada, di Facebook ada, tetapi jadi kita jadi menyebar penonton. Penonton tidak jadi satu di YouTube. Kita menghitungnya susah, ya. Nanti menonton di FB berapa, ini jadi susah. Maka lebih baik kita kumpulkan penonton itu di YouTube. Walaupun informasi itu ada di IG dan di FB. Kuis ada di IG, terus di FB. Tanggapan Ibu terhadap teknologi YouTube apa sekarang? Tanggapannya saya melihat positifnya. YouTube itu lebih fleksibel, orang klik gitu langsung bisa nonton. Dan dari seluruh dunia kita bisa berrelasi dengan orang-orang yang kita tidak kenal, kemudian mereka menghubungi kami, itu banyak. Terus juga kita bisa memberi mereka suatu sajian yang membuat mereka mengapresiasi budaya
dari lain dari mereka berasal. Nah, itu yang saya inginkan, tidak terbatas border tidak terbatas wilayah. Itu yang kelebihannya di online. Dan kami pilih YouTube Sipa Festival. Dan untuk pandemi ini di dua event dari IMF dan Sipa Festival, yang subscribe ya di YouTube kami meningkat, dari dulu itu 700 sekarang 1000 berapa, 1900 sampai 1000 berapa. Targetnya berapa Bu viewernya? Kami kalau subscribe nggak ada target. Untuk Tapi viewer, untuk penonton viewer ini 50.000 untuk 1 bulan. oke. 50.000 penonton Sipa 1 bulan. Tadi hari ini sudah berapa Bu? Hari ini saya belum ngitung. Cek.